Jadi kalau Mbak Dian pencipta lagu gitu ya, terus lagunya itu oke, silakan Anda nikmatin aja gitu. Untuk orang lain nggak apa-apa, itu bisa juga. Tapi kalau yang misalnya komersial boleh nggak? Boleh juga gitu ya. Terlalu diperkuat nih kayaknya di Pak Khairul nih. Nah kalau kita bicara soal tren nih ya, ini sebenarnya lagi booming di UI dan punya potensi besar apa nih Pak Khairul? Ya, UI itu terkenal dengan dulu School of Medicine ya. Jadi dulu bahkan Stovia kita didirikan tahun 1849 loh Mbak Dian. Iya. Jadi sudah lama banget UI itu sebenarnya, dan dulu sekolah kedokteran ya. Jadi paling kuat di UI kalau berdasarkan data 56% paten itu yang dihilirisasi itu berasal dari bidang medical. Jadi alat-alat kesehatan gitu ya. Terus kemudian seperti kita punya AI kesehatan bisa nggak? AI kesehatan betul Mbak. Sekarang AI itu kan jadi backbone buat seluruh bidang, termasuk di dalamnya adalah kesehatan gitu ya. Dan itu sedang kita kembangkan juga gitu. Jadi memang bidang kesehatan pertama, yang kedua tuh engineering, AI gitu ya, renewable energy, sekarang transportasi dan sebagainya. Menarik nih, ada pertanyaan lagi dari netizen, kita lihat yuk. Boleh. Nah, apa paten yang dihasilkan benar-benar mengubah hidup orang atau cuma jadi pajangan atau cuma memperkaya penemunya? Silakan siapa dulu yang mau menanggapi? Ya, terima kasih. Mungkin saya duluan ya. Oke. Jadi memang paten itu banyak sekali mengubah hidup orang banyak. Ya kan, yang sukses juga banyak. Saya akan kasih contoh di Indonesia. Ada mungkin Mbak Dian kenal kan yang namanya kunyit asam? Tahu. Dari nenek moyang kita sudah bikin temurun. Tahu. Minum pasti kan. Minimal pernah beli, kadang-kadang kan di momo gitu kan. Kalau dulu tuh digendong, sekarang pakai sepeda gitu kan. Tapi seorang Profesor Sidik ya kan, dari Universitas Pajajaran, beliau mendaftarkan patennya untuk komposisi kunyit asam. Karena beliau ahli farmakologi, ahli kedokteran tadi seperti yang Bapak Khairul bilang, dia tentunya pasnya tahu dong kunyitnya seapa, asamnya seapa, gulanya seapa. Kemudian juga mungkin ditambahkan dengan sediaan-sediaan yang lain. Jadi pada saat itu nanti diminum untuk orang yang datang bulan, itu bisa menghilangkan rasa nyeri. Tahu nggak merek dagangnya apa yang dijual? Kan kalau dijual, kan kalau paten gitu aja dijual pasti orang bingung dong. Dijual dengan merek apa? Kiranti. Pasti semua orang pernah pakai kita. Emak-emak ini perempuan Indonesia, bener nggak? Dan beliau dapat uang dari royalti tadi. Jadi pada waktu itu tahun 80-an beliau itu udah bilang, saya hidup tuh dari uang. Sekarang hidup saya pas-pasan. Pas mau jalan-jalan ke luar negeri pas punya uang dari hasil royalti. Bener, pada waktu itu dia satu botol udah pasif income ya. Iya, pasif income. Karena pada waktu itu beliau bilang, saya Lestami tau nggak, katanya gitu. Saya dulu uang saya sebagai profesor tuh nggak pernah saya tengokin karena saya sudah dapat royalti. Satu botol itu 100 rupiah. Bayangin kalau 1 juta botol 100 juta. Kalau laku 2 juta botol, tinggal matematikanya main kali-kalian aja. Kan gitu tadi, tambah-tambah terus kan, nggak ada pengurangan. Artinya itu sebagai contoh. Terus sekarang coba membuat dia berubah hidupnya kan. Coba kemudian anak orang Indonesia yang pernah jadi Mas Menteri, dia bikin aplikasi Gojek. Siapa yang nyangka gitu? Dulu kalau kita mau naik ojek datang ke pangkalan, panas-panas manggil, pakai tawar-tawaran pula. Kan gitu, bener nggak? Kadang-kadang kita ngegerutu harganya mahal, tapi ini buat aplikasi sekarang apapun dengan mudah kita life, juga easy life tadi, bener nggak? Itu coba kan dapat royalti dari aplikasi tadi, bener nggak? Jadi jangan males ya daftarin hak paten ya. Gitu. Kalau dari Pak Khairul. Ya, kalau saya ngelihat ini sebenarnya kan ada 2 dimensi sebenarnya. Paten itu digunakan bisa juga untuk tadi memperkaya, kata-katanya memperkaya ya. Tapi sebenarnya bisa juga non komersial Mbak Dian. Kalau dia mau non komersial bisa nggak? Bisa aja dilisensikan. Jadi contoh, ini bukan paten ya, tapi hak kekayaan intelektual yang lainnya. Sebagai contoh misalkan begini Mbak, ada penelitian kemarin terkait dengan skabies ya. Skabies ya, gatal-gatal, tapi biasanya di hewan ya. Kemudian dia punya itu, dia tidak dikomersialkan karena kita bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan edukasi gitu ya, which is it is
zero untuk masalah uangnya ya, nggak ada uangnya lah, itu bukan untuk komersial. Itu juga bisa dilakukan tuh untuk HKI tertentu, misalkan dari copyright, dari mana gitu, itu boleh gitu. Jadi kalau Mbak Dian pencipta lagu gitu ya, terus lagunya itu oke, silakan Anda nikmatin aja gitu, untuk orang lain nggak apa-apa, itu bisa juga. Tapi kalau yang misalnya komersial boleh nggak? Boleh juga gitu ya. Jadi ada dua dimensi sebenarnya. Jadi kita nggak ngelihat mau merubah hidup orang itu kan nggak harus memperkaya diri sendiri gitu ya, misalkan ya. Bisa aja dia dapat uang banyak, terus kemudian uangnya bukan untuk dia sendiri kan, dia untuk donasikan, untuk apa segala macam. Penelitian lagi. Iya. Tapi memang mengubah hidup orang nggak? Iya, karena kita tadi lifestyle dan sebagainya. Tapi ada quote nih yang menarik teman-teman di sini ya. Jadi gini quotesnya. Jadi sebenarnya ada quotes ya, sesungguhnya manusia itu akan binasa kecuali orang yang berilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu juga akan binasa kecuali orang yang berilmu dan menerapkan ilmunya. Jadi sebenarnya paten itu ketika dia diterapkan oleh industri, kemudian menjadi hal yang berguna bagi masyarakat banyak, itu yang membuat dia amal jariah lah kita sebutnya ya. Legacy, legacy itu yang menjadi motivasi ya. Selain tadi ada ekonomi gitu betul, ya, tapi juga sosial juga bisa. Betul. Mantap lah ya. Karena paten memang bisa tadi kalau udah bosen bisa dihibahkan. Betul. Jadi misalnya gini ke lembaga misalnya pesantren atau apa. Oke, ini saya malas sih paten, ambil tuh paten kau, uangnya yang mengalir pas bimbingannya buat kau. Gitu. Bisa seperti itu Mbak Dian. Mantap ya. Baik, ini ada pertanyaan kedua. Kalau ada mahasiswa bikin robot AI nih yang bisa gantiin kerja dosen, apa yang bisa dipatenkan? Apa bisa dipatenkan dan siapa pemiliknya? Waduh. Mahasiswa atau university nih? Oke. Jadi ini karena dosen kita jawab dulu ya. Jadi bagaimana ini keren banget nih kalau bisa boleh juga digantikan dosen. Jadi bisa yang sesuatu yang dipatenkan tentu saja yang punya sistem gitu ya, punya metode yang baru gitu ya, itu bisa dilakukan dipatenkan, tentu saja sangat mungkin dan bisa sekali. Nah, pemiliknya biasanya ini kebijaksanaan atau kebijakan dari masing-masing universitas beda-beda Mbak Dian. Kalau di UI selagi dia mahasiswa dan melakukan riset di bawah Universitas Indonesia, kami punya peraturan rektor bahwa menyatakan bahwa semua itu harus menjadi pemegangnya adalah universitas. Wajib itu. Tetapi siapa yang menjadi inventornya? Mereka yang meneliti. Jadi kan ada holder, pemegang, ada yang namanya inventor ya. Betul. Pemilik itu Universitas Indonesia itu hanya 30%. 70% itu semua royaltinya dikembalikan kepada inventor, Mbak. Jadi tadi kalau Mbak pencipta lagu, ya itu 70% kepada pencipta lagunya gitu. 30% untuk Universitas Indonesia. Jadi ini tadi udah jelas ya, mahasiswa sebagai inventornya, universitas sebagai pemilik holder ya, pemegang ya haknya. Baik. Gitu. Noted ya. Paham Pak. Sebenarnya lembaga penelitian Indonesia sudah juga kayak BRIN, itu dia naik terus. Tahun lalu itu dia targetnya 1.000 permohonan paten. Kemudian tahun ini 1.200. Mungkin UI juga punya itu sendiri tadi, tapi memang UI ini termasuk cukup baik hati gitu. Artinya apa? Setiap dapat royalti itu kembalikan 70% ke inventornya tadi. 30% yang diambil di UI. Ada lagi kampus lain tuh 60-40. Ada lagi yang 50-50. Jadi tentunya, dan kelebihannya kalau kita daftarnya melalui universitas, itu yang saya katakan tadi, patennya akan didaftarkan jauh lebih murah. Dia nggak mikirin lagi biaya-biaya. Kemudian nanti biaya maintenance-nya juga yang bayar kan dari uang 30%-nya tadi. Betul. Itu yang bayar universitas. Itu salah satu cara ya untuk meningkatkan kuantiti dari. Iya, jadi artinya dan tentu tadi kan Pak dosen membimbing juga kan. Memang dia bisa kerja sendirian kan. Ada andil juga dosen gini. Coba ini tadi. Jadi artinya dan memang itu Indonesia saat ini mudah-mudahan semua juga nanti akan sebenarnya gini, Indonesia itu ada total ada 4.000 sekitar 4.500 universitas. Kalau setiap tahun satu universitas ada 10 saja permohonannya, kita tuh udah ribuan. Jadi artinya jumlah paten kita sekarang itu total dalam dan luar negeri kita masih di angka 15.000. Jadi mudah-mudahan kalau satu universitas tadi
menyumbang 100 saja deh. Kan universitas kan banyak, fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas elektro, macam-macam nih kan. Elektro mungkin sekarang di AI ini lagi booming gitu kan. Itu angkanya udah kali-kali ini tuh udah banyak sekali gitu. Jadi dan satu negara itu di ranking itu Global Innovation Index tuh salah satu adalah jumlah permohonan patennya tadi. Jadi kalau kolaborasi butuh nggak Bu Lastami? Ya butuh dong, kan tadi ada sama pihak luar negeri. Sama China ya gitu, sama India gitu. Kalau pertama kali memang kalau yang paling penting tadi memang pertama kali ini sebenarnya setiap melakukan penelitian itu jangan seperti di Menara Gading orang bilang. Jadi kebutuhan yang di sekitar masyarakat kita tuh ada apa? Kalau tadi change the world gitu ya, mengubah dunia gitu, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dan kami di Universitas Indonesia terus mencoba mendorong para dosen kita untuk melakukan hal tersebut. Ada kita memberikan insentif, ada pencarian hibah, memberikan link dengan industri dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan Indonesia semakin membaik ya Bu ya. Amin, dan universitas-universitas di Indonesia yang tadi jumlahnya 4.500 ini bisa bersama-sama, dan kami sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin melakukan kolaborasi dan juga membuka diri kepada industri ya untuk bisa bersama-sama memajukan Indonesia ini supaya jadi Indonesia emas 2045 itu, Mbak. Terima kasih Bu Lastami dan juga Pak Khairul atas waktunya sudah berdiskusi dengan kami di WhatsApp podcast Kemenkum RI. Dan pemirsa tadi sudah kita bahas ya, semoga membawa manfaat. Dan juga kita tahu the world is changing. It change how we live, it change how we communicate, and it change how we do everything in life. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.